Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita punya Tuhan yang hebat, amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu pagi hari ini sudah sepatutnya dan selayaknya kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh bersyukur kepada Tuhan. Aku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Engkau Tuhanku. Betapa Haleluya, haleluya. mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi. Tinggikan dirimu. Haleluya, haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hiyalah masih, hiyalah mana, masih, hiyalah mana. Haleluya, hiyalah mana, hiyalah mana, masih, hiyalah masih. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Haleluya.
berkat atas segala hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, ya kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi ini. Amin, haleluya. Haleluya. Mengatasi bumi. Mengatasi bumi. Nanti Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH akan membimbing kita untuk doa berkat dalam permulaan ibadah ini. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, turun atas ibadah di gereja ini, turun atas ibadah di rumah jemaat masing-masing, dan siapapun yang mengikuti ibadah ini. Berkat Tuhan melimpah sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami, alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, puji nama Tuhan. Waktu gereja bangkit di akhir zaman dan semua orang kudus penuh kuasanya, mereka memberitakan firman Tuhan. Kita mau ada di sana. Amin. Haleluya. Kita mau ikut berperang mengatasi segala belenggu dalam hidup ini bersama-sama dengan Tuhan kita yang hebat. Ku mau di sana. Haleluya. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya. Ku mau di sana. Amin. Haleluya. Waktu Tuhan nyatakan rencananya. Amin. Rencananya memanggil kita dari semua bangsa. Dia kuatkan hati dan tangan kita. Ku mau di sana. Ku mau ikut berperang. Ku mau ikut berperang sambil
Tuhanku. Haleluya. Tuhan siapkan aku. Mari kita berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, Tuhan datang, ku mau di sana. Ku mau di sana. Musuh dikalahkan, ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Musuh dikalahkan, ku mau di sana. Ku mau di sana. Haleluya. Ku mau di sana. Silakan duduk. Ya, waktu Tuhan datang, waktu Tuhan izinkan kita untuk berperang dengan segala bentuk yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, Tuhan pasti akan kuatkan hati dan tangan kita sehingga kita boleh melihat bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kita orang yang percaya dan berharap bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, nanti Meris akan memimpin kita dalam doa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Engkau telah kumpulkan kami di sini Tuhan dalam keadaan sehat Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberi. Berkati tangan-tangan Tuhan yang memberi, berkati tangan-tangan juga yang belum bisa memberi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan, berbuat setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, kupu ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran menyaksikan, betapa heran ku menyaksikan, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Tuhan memberkati persembahan yang Bapak Ibu berikan dengan penuh cinta kepada Tuhan. Tuhan yang sudah membayar dosa kita. Dia Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Dia Tuhan yang memenangkan kita atas segalanya. Dan bagi Tuhan tiada yang mustahil. Pagi hari ini ketika kita datang kepada Tuhan, kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan yang akan ada di samping kita. Tuhan yang akan ada di hidup kita. Dia yang senantiasa menuntun kita di dalam segala kebenaran yang Tuhan sediakan bagi kita. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut.
Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bersama-sama bangkit berdiri. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Haleluya. Ku akan menang bersamamu Tuhan. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Katakan kemenangan di tangan kami. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus, ku akan menang bersamamu Tuhan. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus, Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang yang menyertai. Tuhan pemenang ada bersama kami. Haleluya. Ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang. Tuhan pemenang ada bersama kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang menyertai kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang. Akan menang bersamamu. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami Tuhan. Kemenangan di tangan. Sebab Tuhan ada di pihak kami. Tuhan Yesus di pihakku. Akan menang. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus
Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah satu pengakuan kami, inilah satu keyakinan kami bahwa ketika kami menyerahkan hidup kami penuh di dalam tangan kasih Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami dan mempercayakan seluruh hidup kami, Tuhan akan berlakukan apa yang menurut kehendak Tuhan baik untuk kami lakukan dan kami alami. Dan kami percaya di setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, Tuhan memberikan kekuatan dan kemenangan kepada kami untuk melewati setiap proses itu dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mempersiapkan hati kami menjadi tanah yang baik. Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan pagi hari ini. Dan Roh Kudus juga yang akan memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Kami percaya Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini. Dan apa yang akan hendak disampaikan oleh Tuhan lewat hamba-Mu, itu kami percaya akan menguatkan kami, akan menegur kami, akan memperbaiki hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi senantiasa hamba-Mu selama menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahkan seluruh kehidupannya kami serahkan dan percayakan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pakai lebih lagi menjadi hamba yang hebat dan luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidup kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan selamat mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Kami persilakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita masuk di minggu setelah Pentakosta. Kita akan bicara tentang gereja. Ya, pada bulan minggu ini dan sepanjang bulan depan kita akan ngobrolin tentang gereja. Ya, apa sih gereja itu? Kenapa gereja ada di bumi? Ya, pentingnya gereja bagi umat manusia apa? Jangan-jangan banyak dari kita kan enggak terlalu paham itu. Nah, kita akan belajar, kita akan ngobrol tentang ini. Puji Tuhan. Kita akan baca bersama dalam Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 4, kita sama-sama berdiri. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 berbicara tentang Roh Kudus diturunkan pada hari Pentakosta. Kemudian dalam ayat 41, orang-orang yang tadinya kumpul, orang-orang yang tadinya sudah dipenuhi dengan Roh, kumpul lagi, ya, kumpul lagi. Dan Alkitab mengatakan mereka bertekun dalam doa, bertekun dalam pemecahan roti, berkumpul untuk beribadah. Saudara-saudaraku, inilah yang kemudian disebut gereja mula-mula. Ya, gereja mula-mula. Kita sering dengar itu. Jadi gereja awal dimulai dengan pencurahan Roh Kudus, dilanjutkan dengan ketemuan-ketemuan. Gitu ya. Jadi itu awal dari berdirinya gereja di muka bumi ini. Nah, saudaraku, pertanyaannya begini,
pernahkah kita bertanya tentang apa gunanya gereja? Pernah nggak saudaraku? Kalau saudara nggak pernah bertanya, sebagai orang Kristen tentu mungkin saudara sudah paham apa itu gereja. Tapi pernah nggak ada orang lain tanya pada saudara, apa sih gereja itu? Pernah? Ya, ada yang pernah ditanya, apa sih gereja itu? Ya, lalu apa jawab kita? Tempat ibadah, oke. Itu yang saya kemarin dengar dari cucu yang waktu belajar apa itu di sekolah. Jadi tempat-tempat ibadah umat beragama di Indonesia gitu ya. Salah satunya gereja adalah tempat ibadah orang Kristen. Cukup di situkah? Saudaraku, apakah itu yang disebut gereja menurut Alkitab? Nanti kita akan lihat bersama, saudaraku. Saudaraku, mungkin sekali jawaban yang kita berikan memang nggak salah, tapi tidak selalu benar atau nggak mencakup semuanya. Apakah gereja itu hanya merupakan perkumpulan sosial? Saudara tahu perkumpulan sosial? Semacam satu kumpulan arisan, ya, kumpulan asosiasi bisnis, hobi klub, atau komunitas tertentu. Apakah gereja? Ya itu yang dimaksud gereja, saudaraku. Saudara, gereja ada di muka bumi ini setelah turunnya Roh Kudus. Itu harus kita pahami. Nanti kita akan bisa menjawab sendiri apakah gereja itu perkumpulan sosial atau hobi klub atau asosiasi bisnis, ya. Jawaban saudara akan bisa simpulkan dari kalimat ini. Gereja ada di muka bumi ini setelah turunnya Roh Kudus di Yerusalem pada hari Pentakosta. Kemudian ya, Tuhan Yesus sendiri membentuk dan mendirikan gereja. Tuhan Yesus sendiri yang membentuk dan mendirikan gerejanya, seperti yang dikatakan kepada Petrus setelah Petrus menjawab pertanyaan, "Hei Petrus, siapakah aku ini menurut kamu?" Saudaraku, Petrus menjawab, "Menurut saya, Rabi, Guru, Yesus itu adalah Mesias yang dari Allah." Nah, jawaban ini saudaraku lalu dijawab lagi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab atau menjawab pernyataan Petrus itu dalam Matius 16 ayat 18. Kita akan lihat ini. "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Ya, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak menguasainya. Jadi saudaraku, di atas batu karang ini. Batu karang itu yang dimaksud apa saudaraku? Ini yang dimaksud bukan pribadi Petrus, tapi jawaban engkau adalah Mesias. Di atas jawaban Petrus yang engkau adalah Mesias, itulah gereja, jemaat akan didirikan. Tuhan Yesus nggak beritahu selanjutnya bahwa itu nanti akan menjadi kelompok sosial, kumpulan arisan, hobi-hobi klub, enggak. Tuhan Yesus nggak jelaskan itu semua. Tapi karena pengakuan Petrus itu merupakan satu kepercayaan, harus kita pahami bahwa gereja itu dibangun oleh Yesus dan orang-orang yang menjadi pengikut Kristus, percaya kepada Kristus, itulah yang ada di kelompok itu. Yang enggak percaya, enggak. Yang percaya kepada Yesus, yang percaya kepada Yesus itu adalah Mesias. Barulah itu termasuk yang dibangun, didirikan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi saudaraku, Allah sendiri membentuk dan membangun gerejanya. Dan tentunya saudaraku, karena Allah membuat sesuatu, sama seperti kalau kita membuat sesuatu, ada tujuannya, ada maksudnya, ada tugas-tugas dari apa yang kita
bangun itu. Kita mendirikan satu perusahaan, kita tahu kita akan seperti apa di sana, tugas-tugas apa yang akan diberikan dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, pada hari ini, seri khotbah setelah hari Pantekosta, kita akan belajar tentang apa itu gereja. Nah, kita mulai dengan, kayak saya berdiri di depan kelas, saudaraku ya. Kita akan mulai dengan pengertian gereja. Ya, pengertian gereja. Kata gereja dalam bahasa Indonesia, kata gereja dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Portugis. Dalam bahasa Portugis, igreja, ya, igreja. Itu. Jadi bukan dari Inggris, bukan dari Belanda, padahal Belanda ada di Indonesia begitu lama ya. Saya pikir disebut dari bahasa Belanda. Kalau bahasa Belanda, yang tahu bahasa Belanda gereja apa? Kerk, ya. Nah, kalau orang Ambon paham itu kerek. Ya, kerk. Itu lidahnya harus apa itu ya, itu orang Belanda bilang. Saya pikir itu asalnya dari Belanda, tapi beda, Belanda tidak menyebut yang mirip-mirip gitu. Jadi justru Portugis yang masuk ke Indonesia pertama kali dan memperkenalkan dengan sebutan igreja. Igreja. Nah, igreja dalam bahasa Portugis adalah ejaan dari bahasa Latin. Jadi mereka menyerap itu dari bahasa Latin dengan ejaan menurut bahasa Portugis. Kan beda. Ejaan bahasa Latin ya harus diejak dengan bahasa Latin. Tapi karena serapan itu diambil oleh orang Portugis, bahasa itu diejak menurut bahasa Portugis, igreja. Nah, dalam bahasa Latinnya eklesia, mirip gak sih? Kan gitu ya. Eklesia, igreja, lalu diambil lagi oleh telinga suku di Indonesia lokal, ya kemungkinan ini di daerah timur juga, begitu ya. Di timur, Timor, mungkin bukan Ambon, kalau Ambon lebih ke Belanda ya, lebih ke Belanda. Dengan bahasa lokal didengar lalu disebutkan gereja. Mirip nggak sih dengan igreja? Mirip ya? Ya, gereja, igreja, eklesia. Jadi bacanya dari bawah, saudaraku. Latin dulu, eklesia, igreja, jadi gereja. Mirip ya? Itu lafal yang biasa lafal yang biasa mengubah kata-kata jadi umum, ya. Contohnya misalnya bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia, akar katanya sama, sebutannya, lafalnya beda, begitu. Nah, jadi saudaraku, eklesia jadi igreja dalam diserap oleh bahasa Portugis, lalu oleh bahasa lokal suku di Indonesia itu jadi gereja yang kemudian diserap lagi menjadi bahasa Indonesia. Dan sekarang kita menyebutnya gereja, begitu. Nah, eklesia itu sendiri dari dua kata, ex itu keluar, kaleo itu apa? Saya tanya, kaleo itu masakan Padang. Ya, ada bebek kaleo, ada tunjang kaleo, kan gitu ya. Jangan keliru, saudaraku, kaleo dalam bahasa Latin itu adalah memanggil. Eklesia artinya memanggil keluar, memanggil keluar. Oke. Yang nggak ngerti angkat tangan, akan saya ulangi. Ya, karena saya berdiri di depan mahasiswa saya. Oke. Jadi eklesia berarti perkumpulan atau kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar. Gereja bisa langsung diterjemahkan adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Dari igreja itulah kemungkinan dilafalkan dalam bahasa lokal, ya ini tadi sudah dijelaskan. Dalam bahasa lokal menjadi gereja dan diserap lagi jadi bahasa Indonesia yang umum disebut sekarang gereja. Nah, gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dalam gelap karena dosa, kesalahan,
hidupnya gelap, dipanggil keluar, masuk ke dalam terang, terang yang ajaib. Inilah yang Petrus katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Bapa, yang telah memanggil kamu keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Jadi inilah saudaraku, eklesia, gereja, igrea. Mereka yang dipanggil keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Jadi saudaraku, gereja berarti bukan bangunan, bukan gedung, gitu ya. Gereja berarti bukan satu lokasi atau satu tempat, bukan juga lembaga atau organisasi. Gereja bukan lembaga, gereja bukan organisasi. Gereja adalah pribadi saya. Gereja adalah individu, personal. Siapa itu? Individu yang berdosa tadi, hidup dalam gelap, dipanggil keluar. Dari gelap itu, ditempatkan, didudukkan, disediakan tempat di dalam terang yang ajaib. Itu gereja. Jadi gereja itu siapa? Saya gereja. Saudara, pribadi-pribadi gereja. Coba katakan, saya adalah gereja. 2, 3. Saya adalah gereja. Oke, saya adalah gereja. Siapa saya yang adalah gereja? Orang-orang berdosa, hidup dalam gelap, dipanggil untuk menikmati dan hidup dalam terang Kristus. Itu gereja. Ya, itu gereja. Tetapi saudaraku, sudah menjadi pemahaman umum bahwa gereja itu adalah gedung. Tadi pagi saudara ketemu dengan tetangga rapi, saudara rapi dengan membawa Alkitab. Tetangga akan bilang bagaimana? Mau ke gereja ya Bu? Mau ke gereja ya Pak? Kan gitu ya. Tapi ya jangan juga kita jawab, saya ini gereja. Ya jangan. Mereka nggak tahu itu gitu. Mereka taunya ke gereja itu adalah tadi dari sekolah diajarkan gereja adalah tempat ibadah orang Kristen gitu. Nah, karena sudah menjadi pemahaman umum, jangan dipermasalahkan. Ya, jangan dipermasalahkan, tetapi justru itu harus membuat wawasan kita lebih luas, bertambah banyak yang kita pahami, sehingga kita bisa memaknai bahwa gereja itu adalah yang pertama, tadi apa? Orang percaya pada Kristus secara pribadi, itu gereja. Tadi kita udah bilang, saya adalah gereja. Saya adalah orang percaya kepada Yesus. Saya adalah orang berdosa yang dipanggil masuk ke dalam terang yang ajaib. Saya orang yang hidup dalam gelap, berdosa, diampuni, lalu saya ditempatkan pada terang yang ajaib. Karena itu saudaraku, gereja itu untuk orang berdosa. Gereja adalah untuk orang berdosa. Kalau orang benar, dia nggak perlu gereja. Karena orang benar udah merasa hidup dalam terang. Orang berdosa hidup dalam gelap. Jadi apa gunanya gereja? Saya pernah sangat sedih dan muncul di pikiran saya gereja mendirikan satu gereja dengan judul hanya untuk orang gereja untuk orang berdosa. Kalau yang merasa suci nggak usah datang. Yang merasa berdosa datang. Ini Alkitabiah saudara, karena Alkitab katakan orang sehat nggak perlu dokter. Tapi orang yang sakit perlu dokter. Sampai dibikin nyanyian, saudaraku. Orang sehat tak perlu dokter, tapi yang sakit perlu dia. Yesus datang tak panggil yang benar, panggil yang dosa. Itu gunanya gereja. Untuk orang berdosa, untuk orang yang salah, untuk orang yang buruk,
untuk orang yang keadaannya nggak karuan, itu gunanya gereja. Kalau ada gereja yang menutup pintu untuk orang berdosa, mungkin itu perkumpulan sosial, mungkin itu asosiasi bisnis di dalamnya, atau saya istilahkan dengan mungkin itu spiritual bisnis. Ya, puji Tuhan. Yang kedua saudaraku, gereja itu adalah perkumpulan orang-orang percaya. Enggak berbentuk gedung, tetapi orang percaya itu kumpul-kumpul, orang Kristen kumpul-kumpul. Doa. Kan sering terjadi, orang Kristen kumpul-kumpul doa, apalagi secara rutin, terus Pak RT larang. Pernah mendengar itu? Ya, kenapa? Oh itu gereja. Gitu. Betul nggak kata Bapak itu bahwa itu gereja? Betul. Walaupun saudara ngotot, ini persekutuan doa dan lain-lain. Karena gereja itu adalah orang percaya yang kumpul-kumpul, kan gitu. Kumpul-kumpul untuk ibadah, untuk doa, itu gereja, saudaraku. Ya, lalu gereja itu yang ketiga di sini saya tuliskan gedung. Seperti kita diajarkan dari kita sekolah, tempat orang Kristen beribadah. Lalu gereja itu adalah nama dari organisasi atau denominasi. Ya, kita mengenal, nah, kita GBT, ada di sana GKI, ada di sana GPIA, ada GKO, GPIB, kan nama organisasinya, nama denominasinya. Nah, tentang gereja itu sendiri yang perlu kita pahami adalah bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus. Katakan, gereja adalah tubuh Kristus. 2, 3. Gereja adalah tubuh Kristus. Nah, kita akan baca dalam Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, Yesus, Tuhan kepala tubuh. Yaitu jemaat. Jadi Yesus kepala gereja, kepala jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama yang bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Jadi tubuhnya kita, tubuhnya, kepalanya Kristus. Kita adalah tubuhnya. Yang disebut jemaat itu tubuhnya Kristus. Gereja itu adalah tubuhnya Kristus. Kristus sebagai kepala, jemaat atau gereja adalah tubuh. Kepalanya Kristus yang adalah pusat dari semuanya. Dan tubuh beserta anggota-anggota tubuh tunduk kepada kepala. Ya. Tunduk kepada kepala. Badan kita, anggota badan kita bisa bergerak, bisa bertindak atas perintah kepala. Kepala bilang, pikiran ada di kepala. Kepala bilang, ayo minum, ambil air. Tangan bilang, enggak saya enggak haus. Emang tangan pernah haus? Iya kan? Pernah enggak tangannya enggak mau? Enggak pernah. Enggak pernah, saudaraku. Ayo jalan ke sana, kata kepala. Ke pasar, jalan ke mall, jalan ke gereja. Kan kita ikuti, kita tunduk. Begitu. Pernah enggak kita bertindak tapi enggak mikir? Secara psikologi pernah. Ya. Dan kemarin saya baca-baca dan belajar, berarti dalam waktu 1,5 tahun ini saya banyak melakukan itu. Nggak mikir tapi tangan bergerak sampai saya nggak tahu. Ya, nggak usah jauh-jauh, kemarin saudaraku minggu lalu. Kok uang saya nggak ada segini, saya taruh di rumah sana. Kan nggak mungkin ada orang lain. Saya ingat-ingat 2 hari saudaraku, saya ingat-ingat. Tapi saya sudah bayar itu. Masalahnya saudaraku, saya sudah tahu uang itu berarti buat bayar itu berkurangnya. Persoalannya saudaraku, kapan saya ngambilnya? Itu yang jadi pikiran saya, masa saya sudah sepikun itu sih? Rupanya secara psikologi saudaraku, nggak connect gitu saudaraku. Ini tangan jalan sendiri tapi sebenarnya pikirannya enggak. Saudara tahu refleks kalau dalam bela diri itu nggak usah, kayaknya nggak diperintah bisa bergerak gitu. Nah ini tangan bergerak ngambil duit, untung duit sendiri.
Tadinya kalau 100.000, 200.000, yang kemarin juga jutaan saudaraku untuk bayar. Akhirnya 2 hari saya ingat itu sudah dibayar. Berarti uang itu kapan ngambilnya? Nah, jangan terjadi pada saudara-saudaraku. Jadi tubuh diperintah oleh kepala. Anggota tubuh diperintah oleh kepala dan semua mengikuti. Nah, saudara-saudaraku, yang harus kita lihat sekarang tentang gereja yang kepalanya Kristus, saya dan saudara adalah tubuh. Kristus tentu dia segalanya. Amin. Kristus segalanya. Tapi tubuh ini kita ini banyak. Gitu. Banyak tetapi satu. Ya, banyak tetapi tetap satu. Satu apa? Satu tubuh. Jadi kalau diurut dari Ibu Nunung, dia tubuh Kristus. Pak Irfan? Ya cukup dong Ibu Nunung, masa Pak Irfan? Tapi Pak Irfan tetap tubuh Kristus kan? Pak Remon? Tubuh Kristus. Meris dan Vinka, tubuh Kristus. Kita semua tubuh Kristus. Kita ini banyak, termasuk yang di gereja A, B, C, D, itu tubuh Kristus. Kita ini banyak tetapi satu. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ya. Jadi bukan hanya banyak dalam jumlah, tetapi juga beragam. Bukan hanya beragam, tapi juga beda-beda, saudaraku. Ya, individu orang percaya itu beragam. Beragam suku, ya kita aja berapa suku. Ya, kita ini termasuk gereja segala bangsa, saudaraku. Maksudnya gereja dari segala suku bangsa. Ada beragam juga bahasa, beragam sifat, tetapi semua satu dalam Kristus. Warna kulitnya aja beda-beda. Sampai ada nyanyian Yesus cinta segala bangsa. Hitam, kuning, putih, merah. Semua sama. Semua adalah tubuh Kristus yang satu. Organisasi dan sinode juga beda-beda. Ada HKBP, ada GPIB, di Indonesia saja ada 335 nama sinode organisasi gereja. 330 sekian lah. Karena harus update terus, bisa tambah gitu. Ya, terakhir itu 335 atau 3 berapa begitu? 300-an lah, saudaraku. Tapi semua itu adalah satu yang adalah tubuh Kristus. Doktrinnya juga beda-beda. Ada doktrin Calvinis, ada Arminianis, pengajaran juga beda-beda, ada yang berbahasa roh, ada yang tidak. Terus ada banyak juga yang berbahasa kalbu, saudara. Karena kalau doa nggak ngomong bahasa Indonesia, nggak ngomong bahasa roh, diem aja. Jadi doanya bahasa kalbu itu, saudaraku. Iya. Jadi harus diakui dalam banyak hal ada beragam dan berbeda, tetapi semua adalah satu yang adalah tubuh Kristus. Banyak tetapi tetap satu tubuh. Ya, yang berikut yang kedua di poin ini, banyak saling membutuhkan dan saling melengkapi. Ya, saling membutuhkan dan saling melengkapi. Saudaraku, tidak ada orang yang sempurna. Masing-masing punya kekurangan, masing-masing punya kelebihan. Gunanya untuk apa? Ada yang kurang, ada yang lebih. Yang kurang membutuhkan, yang lebih melengkapi. Jangan kalau udah lebih diambil sendiri. Yang kurang nangis sendiri, jangan. Jadi ada kurang, ada lebih, ada butuh, ada yang melengkapi. Itulah gereja.
Itulah tubuh Kristus. Roma 12 ayat 4, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita punya banyak anggota ini. Satu tubuh, banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Beda-beda. Saudaraku, tangan nggak bisa disuruh melihat. Kalau tangan disuruh melihat namanya meraba. Dia langsung cari-cari. Kan nggak bisa, saudaraku. Tidak pada tempatnya. Mata kelebihannya apa? Dia bisa melihat sesuatu yang jauh. Tapi tangan hanya sebatas panjangnya tangan untuk mengambil sesuatu. Jadi saudaraku, semua ada, saling membutuhkan dan saling melengkapi. Ada tempat, ada tugas untuk setiap anggota tubuh Kristus. Tuhan mempercayakan, Tuhan menetapkan, Tuhan menempatkan seperti yang dikehendakinya. Masing-masing kita dipercaya dengan karunia, dengan talenta, dan dengan tugas. Bukan berarti kemudian kita bisa jalan sendiri dan tidak peduli pada yang lain. Saling membutuhkan, saling melengkapi. Di sini akan nyata bahwa berbeda tetapi saling membutuhkan. Berbeda tapi saling melengkapi. Yang terakhir, saudaraku, siapa yang pernah tahu Tri Masketir? Tahu nggak Tri Masketir? Oh, lain generasi ya. Yang tahu Gisel Tri Masketir. Ben tahu. Ada lagi? Oka tahu ya Tri Masketir? Tahu. Tri Masketir. Coba semboyan yang terkenal dari Tri Masketir apa itu? Ya ini. All for one and one for all. Satu untuk semua, semua untuk satu. Terinspirasi dari Tri Masketir, jadikan poin. Ya. Jadi semua untuk satu, satu untuk semua. Sebenarnya inilah yang dimaksud gereja. Ini yang dimaksud dengan persekutuan. Tidak ada yang mementingkan diri sendiri. Tidak ada yang yang penting saya. Tetapi satu untuk semua, semua untuk satu. Itu artinya masing-masing memikirkan kepentingan orang lain. Bukan mengutamakan kepentingan diri sendiri. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita baca sama-sama, mulai. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudaraku, berarti harus ada kerelaan berkorban. Iya, namanya mikirin orang lain tuh pasti korban, saudaraku. Mengalahkan kepentingan diri sendiri itu namanya berkorban. Apa sih yang dikorbankan? Ego. Ya, ego. Jangan ingin menang sendiri. Jangan ingin kemauannya yang harus dituruti. Dalam gereja ini penting, saudaraku. Kalau masing-masing mau menang sendiri, ya kita nggak ada di sini sekarang, betul? Kita nggak ada di sini. Kita ada di tempat lain, tempat yang mungkin secara keinginan kita memang ingin ada di sana. Jadi saudaraku, yang kita korbankan tuh ego kita. Ada perasaan rela, gitu saudaraku. Ada perasaan rela. Ya, kerelaan mendahulukan kepentingan orang lain. Ada yang silahkan tapi nggak rela, saudaraku. Iya. Paling gampang itu di antrian, saudaraku. Antri makan gitu. Wah, semua mau duluan. Saya sih bukan karena lapar, cuman saya nggak mau nanti udah diacak-acak orang baru saya ngambil. Kan ada aja alasannya. Atau dia bawa anak kecil, maaf ya anak saya sudah lapar. Nah, di antrian pernikahan bisa berantem gara-gara antri. Iya saudara-saudara, jadi ego itu harus disingkirkan. Dan menyingkirkan ego itu harus dengan kerelaan. Sehingga kita mendahulukan kepentingan orang lain dan mengorbankan
kepentingan diri sendiri, dan sebenarnya yang terluka itu perasaan kita. Perasaan kita terluka, tergores, ada yang terluka gores saja, ada yang terluka dalam ketika kita memikirkan kepentingan orang lain. Ya. Tetapi untuk kepentingan bersama, itu penting kita lakukan agar tetap bersatu dalam satu tubuh Kristus. Amin. Jadi kerelaan berkorban, terutama korban perasaan, itu penting dalam gereja. Karena dengan kita mengorbankan ego kita, perasaan kita, mungkin terluka memang, tapi tubuh Kristus tetap bersatu. Ini harus kita pahami. Saya yakin kita paham, bukan hanya paham, selama ini kita sudah melakukannya. Amin. Dan kita akan melakukannya terus. Amin. Supaya tubuh Kristus tetap bersatu dan Tuhan dipermuliakan. 1 Korintus 12 ayat 26. Ini saudaraku, saya senang dengan ayat ini. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Amin. Mana lebih mudah, sama-sama senang atau sama-sama susah? Tapi saudaraku, menurut saya dari perjalanan hidup yang saya jalani, ya, sama-sama susah itu lebih mudah. Katanya begini, sependeritaan sepenanggungan. Betul nggak? Iya. Karena tidak sedikit keluarga-keluarga dalam perjuangan itu sangat harmonis, indah dan bahagia. Tapi waktu sudah senang, kan banyak begitu, ya. Ada yang seperti itu. Ada perjuangan yang luar biasa, wah sama. Tapi waktu sudah senang, bye-bye. Tidak sedikit, ya. Di gereja kita ada catatan-catatan itu, di gereja kita. Dan itu satu pelajaran yang harus kita pahami supaya kita mengalami sama-sama susah, menikmati sama-sama senang. Amin. Ya. Jangan juga sama-sama senang tapi nggak mau sama-sama susah. Kan bisa terjadi seperti itu. Jadi Alkitab mengatakan ketika satu menderita, semua turut merasakan. Ketika yang satu senang, semua juga turut menikmati. Dan biarlah itu terjadi di gereja, di dunia ini, di muka bumi, dan juga di gereja kita. Amin. Tuhan memberkati. Dia mulai membangun gerejanya. Dia mulai menemukan kita yang berdosa. Dia memilih kita. Dia memanggil kita untuk hidup dalam terang yang ajaib. Kita sama-sama berdiri. Horilamayasi, kiralamayasi. Kiralamayasi, kiralamayasi. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia.
Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Yes, amin. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku. Yes, kita angkat tangan kita. Katakan sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. agar indah bagimu, Agar indah bagimu. agar indah bagimu. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau baik. Terima kasih Engkau membuat kami berharga. Terima kasih. Haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau membuat kami berharga. Yang sebenarnya kami sudah gak punya harga lagi. Tapi Engkau memanggil kami. Engkau tebus kami dari dosa. Engkau benarkan hidup kami. Engkau tempatkan di terang yang ajaib. Dan membuat kami berharga, berarti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati firman-Mu, agar kami benar-benar jadi gereja yang adalah tubuh Kristus. Jadi gereja yang kuat, jadi orang-orang Kristen yang handal, jadi orang-orang Kristen yang memuliakan Tuhan, jadi gereja yang memuliakan Tuhan. Baik secara personal maupun secara komunal, kami memuliakan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati semua yang hadir di gereja ini. Memberkati anak-anakmu yang ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan, kami juga berdoa buat mereka yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Tuhan juga memberkati mereka dan menolong mereka semua. Terima kasih, berkati korban, persembahan, persepuluhan anak-anakmu. Berlipat kali ganda Tuhan limpahkan berkat sehingga Tuhan dimuliakan. Pimpin kami pulang dengan selamat dan sukacita, dan biar hari ini bisa kami nikmati dengan sukacita bersama keluarga dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Berberkat-berkat Allah turun atas jemaat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Sekian ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.